Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik tentang pengujian hipotesis untuk data yang berpasangan. Simak terus videonya. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik pengujian hipotesis untuk data yang berpasangan. Data berpasangan ini adalah data yang berasal dari dua contoh terikat atau yang terhubungkan karena suatu faktor tertentu, misalkan pengukuran sebelum dan sesudah bagi objek yang sama atau hal-hal yang lain. Ini ya, untuk memudahkan kita lihat teladan berikut. Nilai IQ bagi pasangan suami dan istri. Kemudian berat pasien sebelum dan sesudah meminum pil penurun berat badan. Kemudian suhu badan sebelum dan sesudah minum obat. Ya, nilai matematik dan nilai bahasa Inggris untuk 20 siswa SMU. Kemudian konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh 10 kendaraan pengangkut barang. Kita lihat di mana kata kuncinya. Nah, ini suami dan istri ya, dia terikat ya, terhubungkan karena faktor apa? Menikah gitu kan. Berikutnya di sini ada kata-kata sebelum dan sesudah. Ya, berarti ini terikat karena objeknya sama ya. Kemudian yang berikutnya yang di bawah, nah ini objeknya sama ya kan, penghitungan objeknya sama. Jadi konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh untuk 10 kendaraan pengangkut barang. Ya, jadi dua variabel ini kita ukur untuk objek yang sama. Nah, berikutnya ini suhu badan ya, ini sebelum dan sudah juga. Kemudian terakhir tadi kita mengukur nilai matematik dan nilai bahasa Inggris untuk siswa SMU. Nah, ini objeknya sama ya, siswa SMU, tapi ukurannya berbeda. Nah, itu disebut dengan data berpasangan. Baik ya, nah sekarang kita akan menguji hipotesis untuk rata-rata beda bagi data berpasangan. Ya, ini hipotesisnya H0, rata-rata beda populasi pasangan data 1 dan 2 sama dengan 0. Sedangkan H1-nya, rata-rata beda populasi pasangan data 1 dan 2 lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan 0. Dengan notasi matematis, ini H0 mu D sama dengan 0, H1 mu D lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan 0. Nah, ini statistik hitungnya, kita menggunakan T hitung, ya, dengan rumusnya sama dengan D bar ya, atau D rata-rata, kurang dengan mu D dibagi dengan SD per akar N. Di mana D bar itu adalah rata-rata dari beda pasangan 1 dan 2, N ini jumlah pasangan contoh. Kalau perhatikan ya, jadi N ini adalah jumlah pasangannya. Jadi kalau ada 5 pasang, berarti ada 10 ya. Itu apa yang diukur bukan 10, tapi yang 5-nya. Nah, kemudian SD adalah simpangan baku beda pasangan data. Mu D adalah nilai parameter rata-rata beda yang diduga. Nah, karena kita menggunakan hasil hitungnya P hitung, berarti ada DB ya, data bebas, atau DF-nya, degree of freedom. Dengan DF-nya adalah N-1, di mana N adalah jumlah pasangannya kurang 1. Baik ya, kaidah pengambilan keputusannya, jika T hitung berada di daerah penolakan, maka tolak H0. Sedangkan jika T hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Nah, kesimpulannya, jika kita putuskan terima H0, maka kita sampaikan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Sedangkan jika kita putuskan untuk tolak H0, maka kita simpulkan bahwa pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 adalah benar atau terbukti. Baik ya, teladan. Suatu perusahaan mengklaim bahwa obatnya ampuh untuk menurunkan berat badan. Ujilah klaim perusahaan tersebut pada taraf nyata sama dengan 8%. Berikut adalah data berat 7 orang sebelum dan sesudah meminum obat tersebut. Ini beratnya dalam kilogram. Nah, ini ya, ada 7 data berpasangan ya, sebelum dan sesudah. Kemudian diketahui N sama dengan 7, ini ya, ada 7 pasang, ini 7, kemudian alfa sama dengan 8%. Ditanyakan, apakah klaim perusahaan tersebut benar? Ya, jawab hipotesis H0.
Rata-rata beda berat badan sebelum dan sesudah minum obat sama dengan 0. H1, rata-rata beda berat badan sebelum dan sesudah minum obat kurang dari 0. Ya, atau H0 mu D sama dengan 0, H1-nya mu D lebih kecil dari 0. Kemudian statistik hitungnya kita gunakan T hitung. Kita lihat dulu ya. Ini kita kurangi ya. Sesudah dan sebelum ini minus 5, kemudian yang ini 82 dan seterusnya. Ya, yang kita dapatkan rata-rata D ini minimal plus 2 plus minus 10 dibagi 7 ya. Yang kita hitung juga simpangan bakunya bisa dihitung ini. Ya, kita dapatkan D rata-rata sama dengan minus 2,5714 dengan simpangan baku D sama dengan 5,7113. Kemudian N-nya 7, sehingga ini akar N tidak akar 7 ya. Dapatkan, kita masukkan, ini angkanya minus 1,1912 untuk T hitungnya. Nah, kemudian T tabelnya itu adalah untuk alfa sama dengan 0,08 dan V sama dengan 7 minus 1 sama dengan 6, itu adalah minus 1,6033. Kenapa? Minus ya, karena kita lakukan pengujian di ekor sebelah kiri kurva ya, karena dia lebih kecil. Ya, ini darah penolakan, yang kuning ini darah penerimaan yang warna putih ini. Ya, ini adalah T tabelnya minus 1,6033. Kita bandingkan dengan T hitung ya, minus 1,1912. Kita lihat bahwa T hitung itu berada di daerah penerimaan, sehingga kaidah pengambilan keputusannya adalah terima H0. Kesimpulannya, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa beda rata-rata berat badan sebelum dan sudah minum obat lebih kecil dari 0. Ya, kita simpulkan bahwa klaim perusahaan tersebut tidak benar. Baik, berikutnya, suatu provider jaringan internet mengklaim bahwa kecepatan jaringan sebelum dan sesudah updating aplikasinya tidak mengalami perubahan. Ujilah klaim perusahaan tersebut pada taraf nyata 4%. Ya, ini adalah data kecepatan yang diukur dari 10 orang pengguna layanan provider tersebut sebelum dan sudah update aplikasi dalam megabit per second. Ini datanya. Baik, diketahui bahwa N sama dengan 10 ini ya. Ada 10 pasang data. Kemudian alfa sama dengan 4% atau 0,04. Ditanyakan, apakah klaim perusahaan tersebut benar? Baik, jawab hipotesis H0, rata-rata beda kecepatan sebelum dan sudah updating sama dengan 0. H1, rata-rata beda kecepatan sebelum dan sudah updating tidak sama dengan 0. Atau H0-nya mu D sama dengan 0, H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Berarti ini pengujian dua arah, karena H1-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, kita gunakan statistik hitungnya adalah T hitung. Ya, kita hitung dulu ini sesudah kurang sebelum ya, ini minus 1,1 dan seterusnya. Ya, kita hitung D rata-ratanya, kemudian kita hitung simpangan baku D-nya ya. Nah, ini kita masukkan, kita dapatkan D rata-rata sama dengan minus 0,32 dan simpangan baku D sama dengan 0,5514 dengan N sama dengan 10 ya. Kita masukkan, kita dapatkan angkanya adalah T hitung sama dengan minus 1,8353. Tabel untuk alfa per 2 ini ya, alfanya dibagi 2 karena pengujian dua arah. Sehingga 0,04 dibagi 2, jadi 0,02. Dengan V atau degree of freedom atau derajat bebas sama dengan 10 min 1 sama 9. Kita dapatkan angkanya T tabel sama dengan 2,3984. Ya, kita lihat pengembangan grafiknya. Nah, ini karena ujung dua arah, berarti ada ekor kiri dan ekor sebelah kanan ya, daerah penolakan yang warna kuning. Yang tengah ini adalah daerah penerimaan. Kita lihat, untuk yang sebelah kiri, ini minus 2,3984, T tabelnya sebelah kanan 2,3984. Nah, kita bandingkan dengan T hitungnya. Karena T hitungnya itu ada di tengah-tengah ya, ada di daerah penerimaan. Ya, sehingga kita putuskan untuk terima H0 karena T hitung berada di daerah penerimaan. Kesimpulannya apa? Belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa beda kecepatan jaringan sebelum dan sudah update aplikasi tidak sama dengan 0. Berarti klaim perusahaan tersebut adalah benar.
Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.